lakukan, nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemarin pada malam Selasa bareng-bareng kita memperingati, merayakan, yakni melaksanakan malam nisfu Sya'ban. Ya, ada yang nggak tidur sampai pagi? Ini salah satu kesunahannya kalau malam nisfu Sya'ban ntar tidurnya habis subuh. Tuh, kalau malam tuh mau ngapain kayak ya, yang penting mah melek mata. Kalau ulama-ulama zaman dahulu kalau malam nisfu Sya'ban itu nggak pada tidur. Emang apa? Karena li'annahu yatasya'ahu, pada malam hari itu tuh rahmah, maghfirah semuanya Allah turunkan. Ketika Allah turunkan rahmah dan maghfirah, lalu ada sesuatu yang ditaikkan ke Allah. Apa itu? Catatan amal kebaikan, catatan amal keburukan, catatan amal soleh kita, catatan amal perilaku kita selama 1 tahun kemarin di malam nisfu Sya'ban, dari ba'da maghrib sampai waktu subuh itu disetorkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap di tahun 1446 Hijriah yang kemarin, diangkatnya buku kita di tahun 1447 Hijriah pada kemarin malam Selasa, semoga lebih banyak amal soleh yang tercatat di buku amal kita yang disetorkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia ketika pada setiap harinya berlalu, pada setiap harinya dikit demi sedikit, banyak atau sedikitnya itu harus jauh lebih baik dari hari yang kemarin. Apalagi kita sudah berada di zaman Jababiro, zaman yang keempat. Udah tinggal 1 zaman lagi, Bu. Ya, ini kalau lagi dikata ini kita zaman lagi baik-baik aja, enggak. Jadi zaman lagi enggak baik-baik aja. Secara perjalanan sirah manusia itu tinggal 1 zaman lagi. Makanya kita lihat udah mulai berbagai macam tindak-tindak kriminal. Kita mulai lihat orang-orang yang maksiat bertebaran lebih banyak dan lain sebagainya. Ada ngaji rada susah, ya sholat rada susah, seluruhnya. Mental anak-anak kita sudah ada mulai kendor. Karena memang salah satu berakhirnya zaman itu ditarik nikmat, ditarik barokah, ditariknya rahmat pelan-pelan. Nah, mudah-mudahan harapan kita kemarin kita malam Selasa kita melaksanakan malam nisfu Sya'ban, mudah-mudahan baca yasinnya tertib, baca yasinnya sesuai dengan kaidah tajwid, agak buru-buru, agak serempet-serempet. Ya, jadi pada akhirnya ada nilai pahala buat tambahan ketika nanti amal kita kemarin tuh diangkat, disetorkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang apa sih yang penting kan yang penting baca yasin gitu kan, emang apa sih? Kalau nggak ada orang yang rada keras buat ngingetin hal-hal seperti itu, maka mardudatun la tuqbalu yang Rasulullah sampaikan itu nanti sia-sia. Apapun amal kita, khusus buat niat baik kita, itu harus didasari dengan ilmu. Maka sangat bersyukurnya kita malam Jumat kita ngaji, Jumat kita ngaji, di beberapa hari yang lain kita ngaji. Emang apa sih? Niat kita nuntut ilmu. Dapat nggak dapatnya bukan menjadi sebuah kewajiban, yang penting datangnya. Karena makna tolak nuntut itu bisa dapat bisa enggak, tapi yang penting datangnya. Tapi kalau guru tolabnya itu ada. Nah, kalau yang ngajarin mah tiap hari kudu mutolaah, besok mau ngajar mutolaah, habis itu mutolaah lagi. Biar apa? Biar ilmu yang disampaikan berkembang kepada murid-muridnya. Karena ada tanggung jawab dunia akhirat. Gitu. Nah, kan nanti di akhirat nih ketika kita dirombongkan, oh ini di rombongan pengajian majelis taklim malam Jumat. Gitu ya. Minta pada tanggung jawab nih, udah diajarin tentang toharohnya, udah diajarin tentang sholatnya, udah diajarin tentang muamalahnya. Apa yang digaji malam Jumat enggak diamalkan, maka nanti yang dipanggil duluan adalah saya.
Ngantri dari belakang, mana gurunya, mana gurunya, mana gurunya. Gitu. Dan keumuman guru pada saat itu udah saya mah ngajarin udah emang guru tapi berbader gitu. Ya keumuman gitu. Tapi kan enggak. Harus ada pembelaannya, barangkali badannya di sini, otaknya di mana gitu kalau pas ngaji. Ya badannya di sini, hatinya di mana, yang penting mah jasadnya datang insya Allah dengan taufik. Nah ini Sya'ban udah masuk tanggal berapa? Tanggal 18. Maka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masuk bulan Sya'ban kita disuruh pemanasan. Pemanasan dalam beribadah. Di luar bulan Sya'ban mungkin belum melaksanakan sholat duhanya. Maka selepas nisfu Sya'ban laksanakan sholat duha walaupun 2 rakaat. Sebelum bulan Sya'ban mungkin masih malas tahajud dia. Nah selepas nisfu Sya'ban tahajud walaupun 2 rakaat. Sebelum nisfu Sya'ban barangkali malas sholat sunnah taubat. Nah selepas nisfu Sya'ban sholat sunnah taubat, bangun, bersih, wudhu, kalau bisa mandi, habis itu sholat sunnah taubat 2 rakaat. Habis itu sholat sunnah tahajud 2 rakaat ditutup dengan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Habis itu gitu lagi ya. Nah ini kebiasaan yang harus kita biasai. Karena sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. 1 bulan full itu bulan yang memang dikhususkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Jadi Ramadan itu bulan pembakaran dosa kita. Nah, dalam menyambut nanti bulan suci Ramadan, ilmu-ilmu yang dasarnya harus kita ketahui. Kalau kita bukanya pertama kali dengan menggunakan air putih. Ya, jangan lagi buka pertama dengan es teh manis, teh hangat, teh tawar, es campur, jangan. Ya, buka pertama harus menggunakan air putih. Biar pahalanya gede. Terus begitu ausnya kita juga jangan langsung menyenggap es. Ya, jadi yang pertama air putih. Karena memang secara konteks kesunahannya urutannya pertama itu korma muda. Ya, pertama kita makan korma, kalau kormanya langka, mudah, air putih beda. Itu yang penting mah, yang gampang yang paling gampang kalau pertama kali buka menggunakan air putih. Nah, hikmah bulan Sya'ban adalah peringatan Isra wal Mi'raj. Ya, tugas kita mau begini nih. Tugas kita terkhusus para istri itu barangkali ada suaminya yang masih malas sholat segala macam, cukup dengan mengingatkan saja. Ya, karena walau bagaimanapun istri mah surganya di suami. Jangan sampai kita galak sama suami bab ibadah di situ la'anallahu, Allah melaknat karena kita durhaka sama suami. Ya, jadi yang menjadi tanggungan istri dan anak adalah menjadi tanggungan suami. Jadi kalau ibu berbuat dosa, suami yang nanggung. Tapi kalau suami berbuat dosa, istri, anak enggak nanggung. Makanya sekedar ingat bersolat, udah sholat boleh dari dulu jadi galakan dia. Nah, yang galak